Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Malaysia akan kembali menerapkan pembatasan total setelah kasus harian COVID-19 di negara itu mencapai 8.000 kasus per harinya. Hal itu disampaikan oleh otoritas setempat pada hari Jumat waktu setempat. Pembatasan akan terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama akan dilakukan selama 14 hari, dimulai pada 1 Juni hingga 14 Juni 2021. Pada fase ini seluruh kegiatan bisnis dan perekonomian tidak diizinkan untuk beroperasi. Dalam fase itu, otoritas Malaysia juga akan meningkatkan program vaksinasinya dan akan mengeluarkan paket bantuan bagi para pelaku bisnis yang terdampak pembatasan. Jika dalam jangka waktu 14 hari terjadi penurunan kasus harian, maka Malaysia akan memasuki fase kedua yang akan dilaksanakan selama 4 pekan dan sejumlah kegiatan bisnis akan kembali diizinkan untuk beroperasi. Dalam beberapa pekan terakhir, kasus COVID-19 di Malaysia kembali mengalami peningkatan dengan kasus harian mencapai 8.200 kasus. Total ada sebanyak 549.000 kasus di Malaysia dengan kasus kematian mencapai 2.500 kasus. Dan untuk mengetahui dampak rencana lockdown di Malaysia dan pengaruhnya bagi WNI di Malaysia, kami telah terhubung bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono. Selamat siang, Pak Hermono. Selamat siang, Mbak Eva. Apa kabar? Iya, Pak Dubes. Iya, Pak Dubes, ini bukan kali pertama Malaysia memperlakukan lockdown. Apa yang membedakan lockdown yang boleh berlaku 1 hingga 14 Juni mendatang dengan lockdown sebelumnya, Pak Dubes? Jadi kalau kita mendengarkan pengumuman dari Perdana Menteri, yang akan diberlakukan adalah full lockdown ya. Jadi prinsipnya ini hampir sama dengan yang tahun lalu. Namun demikian, saat ini kita masih menunggu detail dari SOP. Kegiatan-kegiatan apa saja yang masih dibolehkan, tetapi dugaan saya ini akan tidak jauh berbeda dengan lockdown Maret tahun lalu. Jadi masih menunggu detailnya pada sore ini ya rencananya, Pak? Ya, begitu. Iya, lalu apa dampaknya? Dampak lockdown Malaysia ini terhadap warga negara Indonesia yang berada di sana? Yang pasti dengan adanya lockdown, otomatis aktivitas masyarakat kita yang bekerja ini akan sangat berpengaruh. Seperti juga terjadi pada tahun lalu, sehingga KBRI kita dan juga Konsulat Jenderal kita di Malaysia melakukan operasi bantuan sosial begitu dengan mengirimkan sembako kepada masyarakat kita yang terdampak tidak bisa bekerja selama masa lockdown. Saya kira hal ini pun akan dilakukan juga. Namun demikian detailnya seperti apa tentu kita masih menunggu detail SOP yang boleh dibolehkan. Lalu Pak, bagaimana juga dengan mekanisme untuk pemberian bansos jika nanti dilakukan dan juga antisipasi gelombang kepulangan warga negara Indonesia? Ini saya baru selesai rapat ya dengan teman-teman dan juga nanti akan dilanjutkan dengan seluruh kepala perwakilan di Malaysia. Intinya dengan belajar dari pengalaman tahun lalu, saya kira kami cukup yakin bahwa pendistribusian bantuan logistik bila mana memang itu diperlukan akan jauh lebih baik lah ya. Jadi kita yakinkan kepada masyarakat tidak terlalu khawatir dengan masalah ketersediaan pangan. Nah, kemudian implikasi lain yang akan dihadapi oleh masyarakat kita tentunya adalah tekanan untuk segera kembali ke Indonesia mengingat kondisi di Malaysia semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ini ada sedikit masalah Mbak Eva dalam kepulangan ke Indonesia karena untuk bisa pulang ke Indonesia seluruh WNI ataupun masyarakat asing itu harus mendapatkan exit permit. Nah, exit permit ini yang sekarang ini sulit didapatkan karena memang sudah penuh. Selain itu juga kantor-kantor imigrasi melakukan pembatasan pelayanan. Namun demikian kita sudah berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri Malaysia agar diberikan kemudahan atau relaksasi kepada masyarakat Indonesia yang akan kembali ke Indonesia. Iya, lalu mekanisme untuk mendapatkan exit permitnya seperti apa Pak? Karena catatan kami ini ada gelombang kepulangan pekerja migran Indonesia dari Malaysia diperkirakan jumlahnya mencapai 50.000 orang hingga akhir tahun ini. Mekanismenya seperti apa?
Ya, mekanisme yang sekarang ini berjalan yaitu dalam program rekalibrasi, mereka yang akan mendapatkan exit permit harus mendaftarkan secara online kepada kantor-kantor imigrasi di Malaysia. Nah, nanti kantor imigrasi akan menentukan kapan dia boleh datang untuk mendapatkan exit permit. Selain itu, kita juga berterima kasih kepada pemerintah Malaysia diberikan akses khusus tanpa melalui pendaftaran online khusus bagi warga kita yang memang dalam posisi rentan seperti yang sakit, ibu hamil, anak-anak, itu kita bisa mendapatkan akses di luar pendaftaran secara online. Nah, yang menjadi persoalan adalah program rekalibrasi melalui pendaftaran online itu akan berakhir pada tanggal 30 Juni. Nah, sementara itu sekarang kantor-kantor imigrasi sudah penuh semuanya. Nah, ini yang menjadi masalah karena kita tahu masih banyak sekali warga negara Indonesia yang ingin pulang ke Indonesia mengingat kondisi di Malaysia yang semakin sulit. Jika sudah mendapatkan exit permit dan bisa pulang ke Indonesia, lalu pertanyaannya bagaimana nanti untuk karantina terhadap pekerja migran yang kembali ke Indonesia dari Malaysia, Pak? Ya, tentu mengikuti protokol kesehatan yang ada di Indonesia, yaitu semua harus mengikuti tes PCR, kemudian karantina, dan tes PCR lagi, dan akan dikembalikan ke rumah masing-masing bila mana semuanya sudah clear. Ya, semuanya akan mengikuti protokol yang berlaku di Indonesia, tanpa terkecuali. Baik, Pak Dubes, hingga hari ini berapa data WNI di Malaysia yang dinyatakan positif COVID-19? Yang positif per hari ini sebanyak 831 orang dan 5 orang meninggal dunia. Nah, bagi mereka yang sakit ini sepenuhnya ditangani oleh pemerintah Malaysia dan biaya pengobatan, perawatan semua pun ditanggung oleh pemerintah Malaysia. Dan mudah-mudahan dengan adanya gelombang ketiga ini tidak lagi banyak warga negara kita yang terkena. Baik, 831 WNI yang positif dan 5 meninggal dunia. Lalu apa Pak yang bisa kita pelajari, Indonesia pelajari dari melonjaknya kasus COVID-19 di Malaysia? Jadi kalau kita lihat rakyat Malaysia boleh dikatakan cukup disiplin lah dalam melaksanakan protokol kesehatan ya dibandingkan dengan warga kita barangkali ya kalau kita lihat di media. Nah, dengan disiplin yang cukup tinggi pun ternyata lonjakan penularan ini cukup tinggi. Nah, ini yang perlu kita pelajari, kita perlu cermati betul bahwa dengan berdisiplin saja sepertinya masih kurang ya. Apalagi kita lihat ada varian-varian baru yang jauh lebih agresif dalam hal penularannya. Jadi ini saya kira perlu diantisipasi oleh kita dengan melihat pelajaran di Malaysia yang ternyata juga lonjakannya sangat tinggi sekali, bahkan tertinggi di Asia Tenggara ya. Baik, singkat saja Pak, tambahan jika protokol kesehatan sudah ketat tetapi mengapa kasus di Malaysia masih tinggi, jadi harus seperti apa yang dipelajari Indonesia? Ini yang kita masih mendapatkan penelitian lebih lanjut, apakah ini karena adanya varian baru yang lebih agresif atau memang ada penularan di klaster tertentu. Yang kita lihat klaster tertinggi adalah klaster tenaga kerja. Nah, ini klaster tenaga kerja ini adalah penularan yang sangat tinggi terjadi di perusahaan-perusahaan dan juga di asrama-asrama karyawan. Ini saya kira juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah kita ya, terutama yang pabrik-pabrik yang banyak orang ya. Baik, terima kasih Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.